Oke, selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi di Seminar From Home SFH edisi hari Minggu 25 Oktober 2020. Kita sudah bisa mulai, Mas Tio Prasetyo founder juga sudah hadir, dan juga pembicara pertama dan kedua di sesi pertama pagi ini juga sudah hadir. Saya mau sapa dulu Mas Tio. Halo Mas. Halo Mas Budi. Ya, kita jumpa Sorry lagi ya kalau Mas. matanya masih ngantuk, soalnya belum datang kopinya. Oke. Belum masuk, uatnya masih redup. Soalnya semalam juga tidurnya baru jam 10 tidurnya. Biasanya tadi mau tidur cepet tapi lagi ada nyari-nyari jurnal gitu, seru kayak nyari jurnal, jadi bablas kok udah jam 10. Saya baru tidurnya telat malam. Oke Mas, kita perkenalkan pembicara pertama pagi ini Mas. Silakan. Oke, pembicara pertama kita sekarang Mbak Shan Bahmit. Aku nanya nama lengkapnya apa Mbak? Kalau nggak salah sih Santi Astarini Bahmit, tapi dia maunya ditulisnya Shan Bahmit aja. Nama lengkapnya. Udah lama nggak pakai itu Mas, udah lama nggak pasang. Tapi bener kan namanya kan Santi Astarini Bahmit, bener kan? Iya, harusnya itu nama lengkap kalau di pengumuman layarnya, tapi Mbak tulisnya Shan Bahmit. Ya nggak apa-apa. Panjang. Oke, nah aku belum buka catatanku nih yang judulnya. Apa nih kita judulnya Mbak Chan? Oke, aku ya kata Mas Agus tadi ya, Santi Astarini Bahmit. Biasanya dipanggil sama teman-teman Chan. Saya psikolog, sudah jalanin pola hidup KF tuh sejak Maret 2016 lalu. Nah, kebetulan saya pernah jadi life coach ya Mas ya, jadi saya kasih pendampingan sama orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya juga beberapa satu dua tuh yang memang pendampingan karena ada penyakit. Nah, saya kali ini mau bahas share sesuai kapasitas saya aja ya Mas ya, karena saya bukan dokter. Jadi saya akan share-nya lebih ke yang mental health. Jadi kali ini saya mau bawakan tentang chemistry of emotions, menjalani pola hidup dengan aman dan bahagia itu gimana sih? Kurang lebih gitu Mas. Oke, jadi judulnya kali ini menjalani pola hidup dengan aman dan bahagia. The chemistry of emotion. Wah, keren nih. Biokimia dari emosi. Berat nih kayaknya, lebih berat daripada saya. Makanya BKP mesti Mas Agus nih. Aku cuma gaya-gaya aja pasang ada chemistry-nya, tapi nanti lebih detailnya Mas Agus ya. Oh, iya. Kalau Mbak bukannya kalau itu nih, kalau cowok sama cewek suka ada chemistry-nya, bukan? Iya. Ini yang nanti akan kita share, nanti akan gitu. kita ceritain. Aku malah belum bisa breakdown tuh chemistry yang model kayak gitu, belum bisa breakdown. Gampangan biomolekuler. Nah, nanti kalau udah share dikit-dikit yang bagian remah-remahnya, nah tinggal Mas Agus detailnya yang mengenai kenapa bisa A, B, C itu kerjaan Mas Agus ya. Yang nanti aku nambahin. Oke. Oke, kita langsung lanjut aja ke Mbak Shan. Silakan Mbak Shan, mulai bicara. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga semuanya sehat. Ini yang biasanya saya suka dengar dulu itu kalau kamu bekerja keras pasti kamu akan sukses, lalu kamu akan menjadi bahagia karena kamu menjadi sukses tuh notabene kaya, terus berhasil, ngetop segala macam lah ya. Pokoknya semua yang diawali dengan kerja keras pasti akan menghasilkan sukses, pasti itu akan menghasilkan bahagia. Pernah nggak dengar kayak begitu juga teman-teman? Aku rasa sering ya. Nah, ternyata itu nggak selalu benar, terutama dalam kita menjalani lifestyle. Kalau menurut saya lebih cocok begini. Kalau kita happy, maka akan mudah kita melakukan hard work. Jadi kita akan lebih semangat untuk bekerja keras, dan itu akan memberikan potensi lebih besar untuk mencapai kesuksesan. Kalau menurut saya begitu. Jadi bahagia itu awal mula kita mau melakukan sesuatu, mampu berusaha, lalu potensi jadi suksesnya itu jadi lebih besar. Semoga teman-teman setuju juga ya. Nah, yang akhirnya saya juga
mencoba kaitkan, tubuh kita itu bekerja lebih maksimal justru saat kita bahagia. Keseimbangan bahagia fisik dan mental itu kunci dari homeostatis. Homeostatis itu keseimbangan ya, yang sesungguhnya. Jadi kalau kita cuma benerin luarnya aja, tapi dalamnya nggak dibenerin, udah seimbang nggak kehidupan kita, bahagia nggak? Belum tentu. Kalau kita cuma dalamnya aja, gitu, kita cuma misalnya melakukan hal-hal yang terkait sama mental aja, gitu. Sabar ya, tapi kita nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan apa-apa secara fisik. Apakah akan seimbang? Tidak juga. Yang saya akhirnya lihat juga, proses teman-teman yang saya dampingi untuk mencapai kesuksesan itu biasanya individu yang gembira, terus punya positive thinking, optimis, itu kesempatannya untuk mencapai goal lebih banyak itu jadi lebih naik ya. Stresnya juga enggak bertumpuk. Terus dalam situasi tertekan itu tetap tenang, kalem-kalem aja. Terus sehari-harinya juga lebih energetik, enggak yang lemah lesu dan penuh ketakutan gitu. Terus otomatis itu juga mempermudah individu-individu ini untuk lebih mudah pulih dari sakit. Orang-orang yang gembira ini juga biasanya lebih menikmati hidup dan akhirnya secara general lebih panjang umurnya. Tapi kan kalau umur kita bicara ini ya, bicara hubungan kita sama pencipta ya, sama Allah. Tapi rata-rata orang yang punya positive thinking, gembira, happy terus, optimis itu lebih panjang umur. Jadi buat saya, happiness is a serious business. Kita masih serius nih cari kejar happiness ini. Caranya gimana? Kalau kita berada di lingkungan yang positif, gaul sama orang-orang yang auranya positif, kasih support, maka badan kita itu ternyata mengeluarkan bereaksi, mengeluarkan hormon-hormon yang mengurangi kecemasan kita, anxiety kita. Ini kalau kita turun anxiety-nya, maka kita konsentrasi dan fokus kita untuk mencapai apa yang kita mau, jadi goal kita, itu akan lebih besar. Ini kurang lebih pattern-nya. How you feel, itu akan ngaruh ke your attitude towards life, itu akan menghasilkan pemikiran, action, dan fokus. Jadi apa yang kita rasakan itu akan membentuk sikap kita. Dalam kehidupan ini mesti gimana. Kalau kita happy sama sesuatu, pasti sikap kita juga akan lebih optimis. Dan ini akan berpengaruh ke pemikiran kita ke depannya, perilaku kita, dan fokus di mana kita menggunakan waktu dan energi yang kita miliki. Ya nggak sih? Itu oke banget nggak sih kalau bisa kayak begitu? Jadi contohnya kayak begini. Pada saat saya mau memulai lifestyle ini, bagaimana caranya supaya saya bisa happy? Gimana mau bisa happy? Orang lagi sakit. Terus opsi-opsi yang lain kayaknya ngeri-ngeri gitu ya. Salah satunya harus diangkat rahimnya segala macam itu. Bagaimana kita mau bisa happy dan positif? Tapi aku mencoba optimis. Aku pikir bagaimana kita tahu ini working apa enggak kalau kita nggak mau cari tahu. Jadi yang langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mencoba tetap optimis dan saya mempelajari kan. Saya baca-baca, waktu saya dicemplungin di grup saya dengar-dengar, saya lihat-lihat nih orang-orang pada ngapain. Disebar protokol saya baca. Karena apa? Kalau kita mau memulai sesuatu, kalau menurut saya pribadi, kuncinya itu cuma dua. Kita harus bisa memastikan ini akan menjadi aman buat kita dan ini akan nyaman. Karena kalau kita mau merubah pola hidup, itu kan kita bicara bukan waktu yang sebentar ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu dalam waktu yang panjang, terus nggak nyaman, kira-kira bakal sukses atau enggak? Kemungkinannya kecil. Jadi yang saya kejar itu aman, nyaman.
bagaimana mau aman kalau kita nggak tahu apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita siapkan. Nah, saya awali dengan baca-baca tentunya. Saya baca-baca protokol. Kalau ada yang saya nggak ngerti, banyak nggak ngertinya sih. Saya nggak ngerti, saya tanya ke yang lebih ngerti. Pertama ke teman-temannya dulu. Nanti kalau misalnya mereka bisa kasih pengalaman atau kasih support, kalau enggak, ya nanya ke Mas Agus langsung kan. Tapi saya tanya-tanya, tapi saya mengawali tanya-tanya itu dengan baca-baca dulu. Jadi jangan membabi buta nanya-nanya sesuatu yang sudah ada gitu dicontohkan kan. Selain itu membuang waktu, itu juga menunjukkan kalau kita nggak punya persiapan apa-apa. Persiapan paling awal itu mencari tahu dulu, memahami, lalu kita mulai deh. Apakah kita akan mau ngerjain ini? Pada saat saya ngejalanin ini dalam keadaan setengah siap, saya akhirnya nekat nyemplung. Tapi sudah punya modal baca-baca. Lalu kemudian saya lihat di grup saya pada saat itu satu grup itu kecil, waktu itu WA-nya masih belum bisa sampai 250 ya, kita punya grup kecil di mana isinya itu orang-orang dengan penyakit-penyakit yang rata-rata ada yang kanker, ada yang diabetesnya sudah hapus, atau ada yang ikutan karena memang mau mencoba menerapkan proses ke orang tuanya dengan penyakit. Jadi pada saat itu kami sangat serius tuh, walaupun santai ya di grup santai ngobrol-ngobrol, tapi kami sangat serius. Kita memperhatikan kamu ngerasainnya gimana, apa yang kamu rasain, terus kita share sama-sama di situ, sehingga happiness kita tetap terjaga. Jadi buat saya adanya support group yang mana KF itu nyediain banyak dalam bentuk WA, dalam bentuk sekarang ini apalagi Mas Agus sama Mas Budi udah banyak menyediakan ruang ya untuk bertanya, misalnya lewat FH, PFH, segala macam di grup, segala macam itu banyak kesempatan buat kita mendapat informasi dan mempertanyakan informasi. Gunakan. Itu akan membantu kita buat merasa aman, jalanin ini, dan nyaman. Jadi kita jalaninnya nggak ada tekanan. Ini akan beda seperti waktu saya mencoba mencocokkan bapak saya. Di mana dia nggak belajar apa-apa. Awal-awal begitu saya bilang saya mulai nggak mau makan nasi, itu bapak saya bilang, ngapain sih? Kayak menjolimi diri sendiri, nasi ada, udah dibikinin, lo ngapain gitu, nggak mau makan nasi, soal-soal banget. Padahal dulu ibu-ibu nasi padang, mama-mama nasi padang banget, satu rameskan itu bisa habis sendiri dengan sekejap gitu. Itu pemikirannya. Karena apa? Nggak memahami, dan yang beliau lihat itu cuma ada perubahan. Lalu pada saat aku bilang, aku udah jalani ini dan merasakan ada perbaikan, aku coba ajakin papa, dia mau jalanin. Tapi pada saat itu tidak, yang dimulai, yang papa lakukan itu adalah metode yang tadi, formula yang pertama. Dia pikir dia harus kerja keras dulu supaya dia bisa sukses deh. Ternyata kan nggak ketemu happiness-nya duluan, susah. Karena buat dia, terus aku mesti makan apa? Dan pada saat aku bilang, sekarang gini Pak, simple aja. Pada saat itu papa pasca stroke ya. Kalau papa masih pengen bisa makan garam, papa harus bisa melepas gula. Itu aja kok, simple sekali. Karena papa itu dulu sering colongan nambah-nambahin garam gitu ke makanannya, karena dia harus diet rendah garam ya pada saat kita kan. Aku bilang, gimana gini aja deh, makanan papa kalau masih pengen bisa makan asin, harus mau lepas manis, pilih yang mana? Ternyata beliau akhirnya memilih asin. Oke deh. Nah, karena dia sudah merelakan si manis itu dengan keinginannya sendiri, karena dia kepengen kejar si asin, maka lebih mudah buat dia untuk
istiqomah gitu. Jalaninnya bekerja keras lah gitu ya. Walaupun pada saat itu aku bilang makan ikannya pakai tahu aja ya, atau pakai telur aja. Ya dimakan karena dia mau dan mampu bekerja keras karena dia merasa happy di awalnya. Oh, aku masih boleh makan asin gitu. Dan itu menghasilkan sukses. Jadi sampai sekarang Papa udah menjalani ini juga hampir sama ya, sama saya cuma beda 2-3 bulan sama saya. Alhamdulillah udah bisa lepas obat segala macam. Jadi itu yang ingin saya angkat, bahwa memilih untuk melakukan atau merubah pola hidup itu harus diawali dengan bahagia. Jadi kitanya tuh ikhlas untuk menjalani. Jadi ini pilihan kita, kita mau kerja keras, kemungkinan kita akan sukses itu akan lebih besar. Oke. Nah sekarang gimana sih supaya kita bisa tetap bahagia? Termasuk ternyata badan kita itu punya chemistry untuk menciptakan emosi-emosi bahagia, sedih, marah, itu emosi ya. Kita pikir kan itu selalu datang dari luar ya. Oh si ini cubit saya maka saya jadi marah. Oh si ini menghina saya maka saya jadi pengen tampar dia atau gimana. Nah itu kan ada chemistry ternyata yang terjadi di badan kita. Ada sintaks yang terjadi di otak kita dan di hormon kita yang membuat itu menjadi timbul sebagai perilaku. Nah, sedikit kita kenalan sama hormon ya. Ini kalau boleh saya bilang di badan kita itu banyak sekali hormon. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi kalau boleh saya akan kategorikan di acara kita kali ini, chapter kali ini kita bagi dua sebagai happy hormone sama not so happy hormone. Jadi ada dua kategori besar itu dulu yang saya mau cerita di hari ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita cari tahu dulu apa sih hormon itu. Hormon itu unsur kimiawi, jadi chemistry ya, unsur kimiawi tubuh. Dia mengatur proses pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, kekebalan tubuh, bahkan perilaku kita. Jadi powerful dia itu. Padahal kecil hormon itu. Dan begitu banyak dia kerja satu sama lain itu bekerja sama. Jadi kita tidak butuh cuma satu hormon aja atau dua hormon aja. Ternyata banyak. Ada chemistry yang terjadi. Tadi Mas Agus sempat tanya kan, ada chemistry-nya nyambung nggak nih? Gitu. Nah itu juga yang terjadi dengan hormon dalam tubuh kita. Kalau keseimbangan antara happy hormones dan not so happy hormones kita berat sebelah, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat ini happy hormones, beberapa happy hormones. Bukan cuma ini, tapi banyak lagi. Tapi ini 4 yang dikenal sebagai happy hormones di dalam tubuh kita. Serotonin, dopamin, oksitosin, sama endorfin. Nah, happy hormones ini macam-macam tugasnya. Kita coba bahas dari serotonin ya. Serotonin itu berkaitan sama mood. Jadi kalau kita bete, kalau kita happy atau gimana itu biasanya ada kaitannya sama jumlah serotonin yang ada di badan kita. Nah, dia itu berkaitan juga sama social behavior kita. Kalau kita moody, kalau kita lagi moodnya nggak enak, kira-kira mudah nggak kita bergaul sama orang? Ya, kan apalagi ibu-ibu yang lagi mens, itu mungkin serotoninnya lagi kurang gitu ya. Jadi bawaannya mau senggol bacok kan, secara social behavior ada perubahan. Nah, serotonin ini juga berkaitan sama appetite kita, nafsu makan kita. Jadi kalau serotonin kita tinggi, lagi tinggi, itu biasanya kita kepengen, makanya kita kalau ulang tahun atau apa, kita biasanya kan makan-makan gitu kan ya. Itu karena ada juga peningkatan serotonin yang membuat kita jadi
nafsu makan nih, pengen makan sesuatu yang menyenangkan, itu biasanya akan meningkatkan serotonin kita. Tidur yang lelap, yang enak, itu akan juga berkaitan sama serotonin. Nah, ini berkaitan juga sama memori. Jadi kalau kita mengingat-ingat sesuatu yang menyenangkan, yang happy, atau kita mengingat sesuatu yang sedih, itu akan berkaitan sama produksi dan keberadaan serotonin di dalam tubuh kita. Nah, kita move ke hormon berikutnya yang namanya dopamin. Ya. Dopamin itu nyetopnya dibilangnya reward chemical, jadi dia bonus, hadiah. Biasanya kalau kita happy karena mendapat sesuatu yang baru, atau kita dapat misalnya halo kawan-kawan, ternyata besok UMR naik loh jadi 10 juta. Wah, jeder, dopamin itu biasanya. Dan itu akan berkaitan sama motivasi kita. Mau berbuat sesuatu tuh, kalau dopaminnya tinggi, biasanya motivation kita untuk melakukan sesuatu itu akan naik. Konsentrasi, kalau kita mau berhasil kan, dopaminnya naik. Nah, ini juga akan menghasilkan kalau kita misalnya olahraga, pengen menang, atau kita menang lomba lari, maka dopamin kita akan naik. Jadi dia happy karena ada reward dari apa yang kita lakukan. Itu biasanya menghasilkan dopamin, dan dopamin juga bisa membuat kita bekerja keras. Nah, dah ya sedikit tentang dopamin, kita pindah ke endorfin. Kalau endorfin itu biasanya di ngetopnya itu dibilangnya painkiller. Kalau kita endorfinnya itu rendah, kita kayaknya apa-apa tuh gampang sakit. Nah, pada saat kita endorfinnya itu lagi tinggi ya, itu malah walaupun kita dalam keadaan sakit badannya, fisikis lagi sakit, itu nggak kerasa. Jadi kita bisa move on terus. Kayak misalnya contohnya begini, kita lagi lari maraton ya, lagi lari maraton, itu udah tinggal beberapa kilometer lagi terakhir. Badan udah sakit sebujuk-bujuk semuanya, dari ujung kaki sampai ujung ujung kepala sampai ujung kaki udah sakit semua. Rasanya udah pengen guling-gulingan gitu. Tapi kita masih tetap bisa lari terus karena kita udah mikir nih, ayo sedikit lagi, sehingga kita lupa sama sakit kita, badan kita itu, tapi kita jalan terus untuk mencapai euforia. Jadi kayak, akhirnya gue berhasil maraton 42 kilo men, gitu. Ya kan? Itu adalah contoh kehadirannya endorfin. Nah, dia juga hadir pada saat kita menikmati sesuatu, ada pleasure. Kalau kita habis olahraga, capek badannya, tapi ada rasa enak ya habis olahraga, seger, terus kayaknya aduh ini badan tuh jadi lentur aja. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa endorfin itu sedang bekerja di badan. Jadi pleasure itu biasanya hadir walaupun setelah kita bercapek-capek, itu endorfin. Sekarang kita lihat kalau oksitoksin itu dari happy hormones, dia agak jarang diomongin kecuali Anda adalah ibu-ibu hamil. Karena biasanya kalau ibu-ibu hamil atau ibu-ibu menyusui itu agak sering disebut-sebut. Karena oksitoksin itu sering juga orang bilang love hormone. Jadi dia adalah hormon yang berkaitan akan hadir pada saat kita berhubungan, berbonding gitu ya dengan orang lain, atau kita ada ketertarikan sama orang lain. Itu biasanya dikeluarkan pada saat kita beraktivitas seksual, pada saat kita melahirkan, dan juga pada saat kita menyusui. Jadi ada bonding pada saat ibu menyusui bayi, itu hormon oksitoksinnya keluar, nyaman. Lalu si ibu nyaman, maka air susu akan keluar dengan mudah, maka akan terjadi bonding yang nyaman antara
si ibu dan anak. Begitu juga dengan pasangan. Kalau kita memang cinta gitu sama orang seperti tadi Mas Agus bilang, apakah ada apa namanya chemistry di antara dua orang itu bisa kelihatan juga dari tingkat oksitosinnya. Kalau misalnya nggak ada kehadiran oksitosin, mungkin ketertarikan itu adalah bukan ketertarikan seksual antara laki-laki dan wanita atau sebaliknya, gitu ya. Ini juga bisa dibentuk dengan membentuk communication skill. Kalau misalnya kita suka sama orang, otomatis kita berkomunikasinya kan juga lebih enak. Dan ini akan mengurangi stres, lalu meningkatkan self esteem kita. Jadi kurang lebih begitu ya tentang si happy hormones. Gimana dapat healthy fats for happy hormones? Ini ada beberapa contoh yang saya lihatin di sini dari beberapa minyak-minyakan, alpukat, terus ikan dan omega 3 itu termasuk healthy fats untuk happy hormone. Nah, gimana nih cara memicu kehadiran mereka? Gimana cara keluarin serotonin? Practice gratitude. Practice gratitude itu misalnya kita kalau orang beragama itu beribadah, terus kita juga bisa misalnya menyampaikan kita, aduh saya bersyukur walaupun kayak tadi Ciang ya misalnya bilang walaupun baru pindah ke ruangan isolasi, baru bisa pindah ke ruangan isolasi yang sedikit lebih turun ininya intensitasnya, tapi lumayan. Nah itu kan gratitude, itu menimbulkan serotonin. Kita juga bisa menimbulkan serotonin lewat misalnya pijat. Aduh capek, mau dipijetin yang enak, kita bisa dipijat, terus jadi nyaman, jadi tenang, itu serotonin kita kemungkinan akan naik. Juga berjemur, kita ke pantai, berjemur, nggak ngapa-ngapain, cuma getting sunlight aja, lalu itu udah memicu hadirnya serotonin di tubuh kita. Bagaimana menghasilkan dopamin? Complete small task misalnya gini. Cucian banyak, udah deh gue capek-capek deh, tapi yang penting hari ini cucian selesai. Kelar cucian, jemur, dopamin naik. Discover new stuff. Bosen nih makan yang ini aja. Aku coba deh, aku punya telur, punya ini, punya itu. Bagaimana kalau dicampur, dikocok, di blender, nah ternyata jadi suatu makanan baru yang menarik, yang menyenangkan. Itu dopamin kita naik. Nah, terus kita lagi kepanasan nih, habis capek. Aduh, kayaknya enak nih mandi air dingin. Terus kita habis mandi air dingin, segar, nyaman, bisa tidur enak misalnya. Nah, itu dopamin kita bekerja. Nah, endorfin, kita olahraga ya tadi kita diceritain, kita olahraga lalu kita habis itu capek, tapi rasanya segar, rasanya senang, itu menghasilkan endorfin. Ketawa, kita nonton sesuatu yang senang, kita nonton sesuatu yang lucu, atau misalnya kita ngobrol sama teman-teman terus ketawa sama-sama ya, jangan ngetawain orang ya, tapi kita share laughs gitu ya, kita ketawa bareng-bareng, itu akan meningkatkan endorfin kita. Terus misalnya makan sesuatu yang kita suka, yang membuat kita nyaman, kayak misalnya kita lagi pengen coklat deh gitu. Terus kita makan sepotek coklat, biarpun sedikit, tapi kita ngerasa kayak, aduh, enak banget sih coklat gitu. Nah, itu meningkatkan endorfin kita. Oksitoksin itu biasanya kita dapatkan cara memicu kehadirannya dengan sosialisasi, dengan pasangan kita, dengan bayi kita, dengan siapa aja yang menghasilkan perasaan kita itu bersosialisasi dan antara satu sama lain ada hubungan yang baik, itu biasanya kita akan naik. Atau bisa juga dengan
pet gitu ya, dengan binatang. Oke, terus kita misalnya kasih kado ke pasangan kita, itu biasanya meningkatkan juga oksitosin. Nah, ini adalah gambaran aja emosi dan chemistry of hormones. Kalau kita pernah dengar ini enggak, penyakit mental yang namanya bipolar. Bipolar itu biasanya terjadi kalau seseorang itu punya manic, mania, sama depresif itu cepat sekali. Jadi pada saat orang punya bipolar problem, pada saat dia senang, manic, senang banget, itu kalau lagi senang dia senang banget. Tapi kalau lagi depresi udah langsung, udah kayak nggak bisa diganggu. Depresi banget, manic depresi, itu penyakit bipolar. Kalau orang mania itu kayak gimana sih? Kalau orang lagi senang itu kayak gimana? Nah, dopaminnya itu naik. Biasanya kalau dopamin kita tinggi, itu kita akan manic, keadaan senang, happy banget. Beda, kita bisa bandingin di sini dengan pada saat anxiety, pada saat kita cemas, bisa nggak senang-senang? Enggak kan? Turun tuh dopaminnya. Nah ini di sini bisa kita lihat nih beberapa bagaimana sih kalau orang happy itu ternyata serotonin sama endorfinnya mesti lumayan tinggi. Kalau kita pengen tahu sesuatu atau kita mau mempelajari sesuatu, itu serotonin sama feniletilaminnya harus tinggi. Kalau kita marah itu noradrenalinnya kita lagi naik. Jadi ternyata apa yang kita rasakan, emosi kita, perilaku kita, itu nggak terjadi begitu aja. Ada chemistry, ada proses kimia yang terjadi di badan kita melalui hormon-hormon ini. Ini juga salah satu chemistry of life-nya. Jadi kalau kita mau happy, ini adalah bentuk-bentuk yang kita bisa lihat terjadi di dalam badan kita. Kalau pada saat kita happy, dopamin nggak terlalu banyak, serotoninnya tinggi, oksitosinnya juga nggak usah terlalu banyak, itu udah cukup happy ya. Kalau kita anxiety-nya tinggi, kita lagi aku nih nggak tenang hatiku, anxiety ya, itu dopaminnya biasanya cukup tinggi, serotoninnya rendah, oksitosinnya rendah. Kalau kita depresi, dopaminnya sedikit, serotoninnya lebih sedikit lagi, oksitosinnya lebih sedikit lagi. Bayangkan kalau itu terus-terusan, orang terus-terusan depresi, apa yang akan terjadi sama badan kita? Love itu kayak begini. Nah, kalau kita tadi udah bicarain happy hormones, tentu ada teman mainnya dong, namanya not so happy hormones, kalau saya panggilnya, itu ngetopnya juga ya, kortisol namanya. Pada saat kita stres, hormon ini keluar. Dia biasanya naikin detak jantung, juga naikin tekanan darah, gula darah, terus kita nafasnya juga jadi nggak teratur, jadi terus-terusan kencang misalnya, terus otot-otot kita tuh jadi mengencang. Ini akan shut down, mematikan sistem tubuh yang lagi nggak dibutuhin pada saat krisis. Jadi biasanya kalau orang kortisolnya lagi naik, dia badan itu otomatis menutup warung digestion sama reproduction. Ditutup dulu karena mereka mengeluarkan semua energi itu untuk menghadapi krisis, menyelesaikan stres. Nah, not so happy hormones ini, jadi si kortisol ini ternyata dia satu yang tadi kita bicarakan ya, dia shutdown digestion, gulanya naik, tekanan darah naik, gula darah naik, terus imun sistem kita juga jadi kacau, bukan kacau sih, dia jadi kerja keras kan, jadinya maka kalau kortisol ini naik, maka ovulasi kita tuh perempuan itu bisa jadi mundur. Jadi ada orang-orang yang saking stresnya sampai mensnya itu bisa jadi entah berhenti atau jadi panjang atau misalnya malah nggak mens gitu ya. Jadi itu bisa terjadi pada saat kortisol kita banyak.
Nah, kortisol, distress hormon ini bisa dikontrol. Caranya gimana? Nah, ini kita ini apa yang terjadi ya pada saat si kortisol kita muncul. Nah, ini adalah ciri-ciri kalau hormon kortisol kita lagi meroket. Kita gampang bete, depresi, cemas, capek melulu, terus sakit kepala, insomnia, nggak bisa tidur, terus udah gitu naik gula darahnya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri efeknya seberapa ngeri sih kalau kortisol kita meroket sampai nggak terkontrol. Macam-macam. Ada yang rambutnya jadi rontok, jadi nggak bisa tidur, bahkan ada yang tumbuh rambut-rambut yang tidak diinginkan di bagian muka, kita jadi stres, terus matanya kedutan terus, sering kedutan, pokoknya banyak. Ini banyak sekali efek-efek yang terjadi pada saat kita kortisolnya tinggi. Kortisol itu salah satu hormon ya. Nah, apa artinya kita jadi nggak perlu si kortisol ini? Kan dia rasa tuh banyak segala macam menyebabkan ini itu. Perlu ternyata. Ingat, seimbang itu intinya sehat. Karena nggak akan hormon itu bisa bekerja cuma satu hormon aja, cuma happy hormon semua itu. Kita tetap perlu kortisol. Contohnya apa? Nih, kita lihat dari bagian ini. Kalau kita stres, kortisol kita muncul naik, maka adrenalin dan kortisol itu secret, dikeluarin kan. Maka heart rate, jadi ini darah kita, jantung kita akan naik. Lalu blood pressure kita juga akan naik. Ini membuat digestive activity kita, jadi pencernaan kita berhenti. Akibatnya penghasilan gula itu dipakai banyak gitu. Terus otak sama muscles kita itu disuplai sama energi yang, karena berhenti dulu masak di warung, kita ini dulu kasih energi semua ke brain sama muscle buat bikin energi, buat mereka berjuang melawan stres. Ini badan kita akan optimal, working at full speed, maximum power. Nah, cuma kalau ini sudah selesai, harus ada relaksasi lagi ke badannya, stresnya dikurangin lagi. Jadi, kortisol dalam jumlah yang cukup itu perlu, karena kita nggak mau jadi lemes terus setiap hari. Kalau nggak ada kortisol, kita nggak bisa pun melakukan hal-hal yang itu tadi. Tapi kalau kita nggak ada relaksasinya, maka imun sistem kita salah, kecapean. Maka kalau dia weekend, fat is stored. Jadi badan mulai menyimpan, wah dia capean nih, kita harus menyimpan kalau sampai dia nggak bisa makan atau dia nggak bisa istirahat, kita harus punya sumber energi yang kita simpan, maka lemak-lemak itu akan tertimbun. Nah, sekarang kita bicara olahraga dan keseimbangan hormon. Karena olahraga itu perlu dan dia akan meningkatkan kortisol. Jadi kita mesti gimana, mesti olahraga apa enggak gitu kan pertanyaannya. Nah, ini adalah beberapa studies yang mengkaitkan olahraga dan perubahan hormon. Jadi apa yang terjadi pada saat kita olahraga yang mengerahkan otot, maka apa yang naik, epinefrinnya, norepinefrinnya, itu akan, mungkin Mas Agus nanti lebih banyak bisa cerita soal ini. Nah, jadi olahraga seperti apa sih yang ideal untuk keseimbangan hormonnya? Nah, ternyata kalau yang saya baca-baca dan yang saya lihat-lihat juga, itu beberapa expert itu rekomendasi kombinasi strength training sama cardio workout untuk maximize health benefit. Juga naikin hormon, pembentukan hormon. Nah, justru yang pembentukan otot nih yang mereka butuhkan. Yoga juga bagus untuk cool down. Ini salah satu bagian yang saya lihat saya tunjukkan di sini. Jadi yoga itu bisa bikin kita tetap ngeluarin kortisol, tapi tidak banyak, tidak terlalu banyak sehingga itu mengganggu kesehatan kita. Strength training
Jadi kayak kita angkat beban atau apa itu strength training namanya, atau kita plank atau kita crunch itu strength training. Nah, yang harus diingat juga harus ada interval, harus ada istirahat, ada istirahat yang cukup di antara olahraga. Jadi jangan pol-polan sampai mau mati gitu, gila-gilaan, nggak ada istirahat yang cukup, maka itu juga nggak baik. Nah, di sini ada percontohan, dia bilang use an exercise in medicine approach. Artinya apa? Olahraga itu harus kita perlakukan seperti obat. Jadi kita gunakan, tapi jangan berharap hasil yang instan. Karena olahraga itu harus dilakukan pelan-pelan, bertahap, sampai kita dapat yang nyaman dan pas sama badan kita. Lalu ini akan menjadi ideal buat masing-masing individu, tentu beda-beda ya. Jadi silahkan dicari pola olahraga seperti apa yang enak dan nyaman buat kita. Ini benefits. Jadi keuntungan kalau kita olahraga secara teratur, itu mood kita juga jadi enak. Hormon level kita baik ya. Kemungkinan kita sakit menurun. Ini bisa juga tentu saja mengontrol berat badan dan energi kita terboost selalu. Nah, ini yang akan terjadi pada saat kita overtraining. Jadi kalau kita terlalu banyak olahraga tanpa istirahat yang cukup, ini akan terjadi kortisol kita naik. Lalu kalau kortisol kita naik, berarti insulinnya jadi terganggu juga. Itu akan menyebabkan kita menyimpan lemak lebih banyak. Ghrelin ini hormon yang bikin kita lapar. Jadi kalau kita overtraining, otomatis ghrelin kita naik, membuat kita itu jadi lapar melulu, nyari makanan terus. Nah, salah satu yang justru jadi turun kalau kita overtraining itu leptin. Itu satiety, jadi kepuasan. Jadi kalau kita makan lalu kita kenyang, itu kan ada rasa puas ya, itu di satiety hormon kita itu turun. Ini membuat otak kita tuh kayak gini, loh kok ini orang nggak puas-puas, jangan-jangan kita bahan bakar udah habis nih atau nggak cukup nih, maka dia membuat badan kita tuh kayak butuh makan terus. Itu pada saat leptin kita turun. Lalu seks hormon kita juga akan terganggu pada saat kita overtraining. Jadi harus hati-hati. Yang semua hal mau itu yang baik atau yang buruk, pada saat kita melakukannya berlebihan itu nggak akan baik. Itu aja kunci. Nah, istirahat itu baik, istirahat itu perlu. Nah, ini juga membuat saya kepengen lihat ada hubungannya nggak sih tidur sama hormon? Ternyata iya. Pada saat kita malam itu tidurnya begadang terus, nggak bisa tidur nyenyak, kebangun terus, atau misalnya maksudnya terganggu lah ya tidurnya semalaman. Itu biasanya ghrelin-nya itu tadi yang kita udah bicarakan ya, ghrelin-nya naik, insulin naik, kortisol naik. Yang turun leptin sama human growth hormone. Karena apa? Human growth hormone itu kan digunakan sama badan kita buat memperbaiki sel-sel yang rusak ya kan. Nah, kalau kita nyala terus kecimpringan sana sini, kira-kira kapan dia mau beresinnya? Kayak kita mau benerin rumah, tapi rumahnya dipakai terus, di orang keluyuran dulu bolak-balik. Gimana kita mau benerin lantainya, atau gimana kita mau ngebangun temboknya kalau itu selalu diganggu gitu dengan kitanya aktif terus. Maka tidur yang baik itu perlu. Nah, apa yang terjadi kalau kita kurang tidur berkualitas? Itu jadi lingkaran setan. Tidurnya jelek, kita jadi laparan melulu, pengen makan terus, itu biasanya berkaitan sama kayak menopause symptom, naik berat badannya. Itu naik juga hunger hormonnya ya, terus metabolisme jadi turun, menunjukkan juga menopause symptom. Jadi
ini kita stres nih karena naik berat badannya, tambah nggak bisa tidur. Muter aja kayak gitu. Nah, efek dari kurang tidur, stres, cemas, gampang capek, terus kita kayak keleyangan, terus kita jadi kurang sehat, emotional issues, jadi gampang marah, cepat lapar. Nah, begitu juga turunnya physical performance, otot kita jadi mengecil, mental performance-nya juga jadi yang biasanya ceria, jadi lemas gitu ya, sama beberapa anabolic hormone. Dan recovery, jadi kalau kita sembuh dari sesuatu itu makin turun, makin rendah. Nah, saya udah mau menuju akhir nih ya. Ternyata banyak cara-cara natural kok. Gimana sih caranya membalance hormon kita? Kita makan kita makan protein yang adequate, jadi yang cukup. Kalau ikan ya, terus stress management. Nanti Mbak Ika akan banyak cerita soal stress management. Tadi kurang lebih saya juga udah cerita. Terus kita juga jangan lupakan kalau kita butuh mikronutrisi. Walaupun sedikit kita harus tetap cari itu. Prioritas. Jangan lupa. Karena pada akhirnya, pada saat kita ngejalanin KF, pada akhirnya kita akan kembali ke sejatinya kita manusia itu omnivora. Makan macam-macam. Ya sayur, ya buah. Tapi kapan, jumlahnya sebanyak apa, itu akan ada prioritasnya. Pada saat kita paham yang dia, terus kita banyak makan probiotik, quality konsum healthy fat, ini bisa jadi satu, nggak usah bukan jadi nambah nih pilarnya. Terus kita nggak makan makanan yang banyak gula dan banyak proses, tetap aktif, sama dapat fiber dan vitamin dari makanan-makanan yang akan kita makan sesuai sama fase kita. Jadi begitu. Emang kayaknya susah, kayaknya padat, kayaknya ribet, tapi enggak kok. We have to create the change, terus mulai perubahan itu. Kita yang berubah, kita yang mau berubah, maka kita akan bisa berubah. Ingat kan tadi kita di depan udah bilang, kalau kita memulai sesuatu dengan happy, insya Allah perubahan itu akan mudah. Dan kita bisa lakukan itu. Kita lakukan itu dengan happy, kita mau kerja keras, maka kemungkinan kita untuk sukses dan berhasil mendapatkan hasil yang kita inginkan itu lebih tinggi. Oke, kurang lebih begitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman. Terus kalau ada pertanyaan atau gimana-gimana, saya mencoba jawabnya.